Gimana ya caranya ya? Udah males banget ini kalau kayak gini di sekolah. Harus gimana ya? Nanti orangnya datang ke rumah lagi. Dodo, Iya, Ma. kok ngomel-ngomel sendiri? Kenapa? Iya, soalnya Dodo sebel nih. Sebel? Sebel kenapa, Dok? Masa tadi di sekolah kan bikin kerja kelompok. Terus Dodo kan sekelompok sama temen Dodo. Dodo maunya sekelompok sama Boni. Terus? Tapi ibu guru malah bilang Dodo sekelompok sama siapa coba? Sama Didi, Ma. Oh, Mama nggak tahu sih Didi. emang kenapa sama Didi? Gak apa-apa kan kalau sama temen kelompok? Tapi Ma, Didi itu pernah mencuri. Dodo jadi nggak semangat deh kerja kelompoknya. Gitu. Iya, masa Dodo harus sekelompok sama Didi yang pernah mencuri? Dodo kan nggak pernah mencuri, Ma. Mana nanti mau ke rumah Dodo lagi buat kerja kelompok. Mah, Dodo harus sempetin barang-barang nih. Nanti kalau dicuri sama Didi gimana? Dodo gawat. Oh, emang Didi masih mencuri, Dok? Ya mana Dodo tahu, Ma. Yang pasti kan Didi udah pernah mencuri. Katanya sih emang nggak pernah mencuri lagi. Tapi ya mana tahu, Mama. Tapi ya apapun itu pokoknya Dodo nggak mau deh sekelompok sama Didi yang pernah mencuri. Soalnya kan Dodo anak baik, nggak pernah mencuri. Gitu ya, Dok? Iyalah. Gini deh, Dodo merasa lebih baik daripada Didi nih. Iyalah, Ma. Dodo kan nggak pernah mencuri. Kalau gitu, Mama ceritain satu cerita dulu deh buat Dodo. Gimana? Jangan lama-lama nanti Didi keburu datang, Ma. Iya, enggak kok. Ya udah. Nah, Dok, pada suatu hari Tuhan Yesus pernah ketemu orang-orang yang menganggap dirinya paling baik. Dan mereka suka senang merendahkan atau menghina orang lain. Iya. Nah, karena Tuhan Yesus melihat banyak orang yang merasa dirinya paling benar dan suka menghina orang lain, Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan. Nah, diceritakan kalau ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Emang orang Farisi itu siapa, Ma? Nah, orang Farisi adalah orang yang ahli firman Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan. Dan mereka itu biasanya suka ngajar firman Tuhan. Mereka rajin baca Alkitab. Mereka suka berdoa. Wah, doanya bagus-bagus. Mereka juga suka memberi persembahan. Orang baik ya, Ma ya? Ya, betul. Terus kalau pemungut cukai kayak gimana, Ma? Nah, pemungut cukai mereka adalah orang yang kerjaannya memungut pajak. Memungut pajak? Iya, memungut pajak. Mereka dianggap orang berdosa loh. Gitu. Kenapa dianggap berdosa, Ma? Iya, karena pekerjaan pemungut cukai saat itu mereka suka memeras. Dengan kata lain, mereka mencuri. Kayak si Didi tuh. Iya, sebenarnya begitu. Makanya mereka dianggap orang berdosa. Terus gimana, Ma, ceritanya? Nah, mereka kan mau masuk untuk berdoa kan? Nah, tahu nggak isi doa orang Farisi itu? Apa, Ma? Nah, orang Farisi itu berdiri di depan banyak orang. Dan dia berdoa seperti ini. Nah, bunyinya seperti ini. Tuhan, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak jahat seperti orang lain. Aku bukan penipu. Aku juga bukan orang berdosa. Dan pastinya aku tidak seperti si pemungut pajak ini. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Dan aku memberikan persembahan.
gitu doanya orang Farisi? Iya, Kok kayak ada yang aneh ya, Ma? Tapi yang namanya orang Farisi kan baik ya. Ya kan betul tadi sih. katanya suka berdoa, baca Alkitab gitu ya, Ma ya? Betul sih. Iya, namanya juga orang baik. Mm-mm. Terus kalau si pemungut cukai berdoa juga kan? Iya, Doanya gimana? Nah, si pemungut cukai beda dengan orang Farisi. Kayak Pemungut gimana? cukai berdirinya jauh-jauh. Dia nggak berani angkat kepalanya. Iyalah. Kalau orang Farisi kan berdirinya depan-depan, biar kelihatan banyak orang. Kalau pemungut cukai dia berdiri jauh-jauh, terus dia itu berdoa sambil pukul-pukul dadanya dengan sangat sedih. Iya, soalnya dia akan merasa bersalah, Dok. Iya juga ya. Iya, terus isi doanya demikian. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Berarti si pemungut cukai menyesal ya, Ma? Iya, Dok. Pantes doanya gitu ya. Nah, kamu tahu nggak? Kira-kira siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Susah nih. Tapi pasti ya orang Farisi dong. Soalnya kan dia orangnya lebih benar daripada pemungut cukai yang mencuri. Orang Farisi nggak ada salahnya kan? Oke. Nah, tapi jawaban Tuhan Yesus berbeda, Dok. Hah? Kok bisa? Ya, kita dengar ya. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, saat pemungut cukai itu pulang, dia telah dibenarkan oleh Allah. Tetapi orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Dok, dari jawaban Tuhan Yesus kita tahu kalau yang dibenarkan adalah pemungut cukai. Kok bisa, Ma? Kenapa pemungut cukai yang dibenarkan? Kenapa orang Farisi salah? Orang Farisi kan rajin baca Alkitab, suka berdoa, dan lain-lainnya juga. Kalau pemungut cukai kan dia orang berdosa, dia suka mencuri. Bukannya yang lebih benar itu orang Farisi harusnya. Dok, Tuhan Yesus bukan membenarkan perbuatan mencurinya pemungut cukai. Tetapi Tuhan Yesus melihat hati si pemungut cukai. Pemungut cukai punya kerendahan hati. Dia pernah salah, pernah mencuri, pernah memeras. Tapi dia mau bertobat. Dia tahu kalau dia bisa berubah jadi orang baik, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Karena anugerah Tuhan. Hanya karena Tuhan yang tolong dia. Sehingga dia bisa jadi orang baik. Makanya dia merasa bersalah. Dia minta ampun sama Tuhan. Tapi emangnya orang Farisi salahnya apa sih? Kan dia rajin baca Alkitab, dia rajin berdoa, dan dia juga suka kasih persembahan gitu kan? Terus apa salahnya? Ya, Dok, bukannya dia salah kalau baca Alkitab, berdoa atau beri persembahan. Itu perbuatan yang bagus. Iya kan? Tetapi Tuhan melihat hatinya. Hatinya itu sombong. Dia merasa bisa melakukan semua perbuatan baik itu karena dia yang hebat. Orang Farisi jadi pamer deh kebaikan-kebaikan dan kehebatan-kehebatannya. Dan kamu tahu isi doanya tadi? Ya. Dia kan menghina atau merendahkan si pemungut cukai. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, terutama si pemungut cukai. Dia kan tadi bilang, aku enggak jahat kayak si pemungut cukai. Iya. Nah, sikap hati yang sombong seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan, Dok. Jadi gitu ya, Ma. Iya. Berarti Tuhan mau kita jadi anak yang nggak sombong ya, Ma? Iya, Yang rendah hati.
Betul. Tapi Ma, emang contohnya anak yang sombong dan rendah hati itu kayak gimana sih? Nah, untuk tahu ini, kita akan main tebak-tebakan sama-sama ya, Dok? Lama nggak, Ma? Nah, ini Mama kasih lihat video ya, Oh, tebak-tebakan games. Mau? Oh. Oke, yuk kita saksikan Yuk. sama-sama. Halo adik-adik semua, sekarang kakak mau ajak kamu untuk bermain tebak-tebakan. Kita akan bermain games menebak perilaku atau sikap sombong atau rendah hati. Nanti kakak akan memberikan pertanyaan. Kamu bisa menjawab ya, apakah itu sikap sombong ataukah itu sikap rendah hati. Oke, kita akan mulai bersama-sama ya. Yang pertama, merasa diri paling pinter di kelas. Kira-kira ini adalah sikap yang sombong atau rendah hati ya? Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah tentu saja ini adalah sikap yang sombong. Jangan sampai kita merasa diri kita aja ya yang paling pinter di kelas. Itu perbuatan atau sikap yang sombong ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Mau membantu teman yang kesulitan belajar. Kira-kira sikap ini adalah sikap yang sombong ataukah rendah hati? Oke? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah tentu saja ini adalah sikap yang rendah hati, mau membantu teman yang kesulitan. Jadi kalau teman kesulitan belajar bukannya diejek ya, tetapi dibantu. Ini contoh anak yang rendah hati. Oke, berikutnya. Selalu menceritakan kehebatan diri sendiri kepada teman. Wow, selalu cerita kalau diri dia hebat dan lain sebagainya. Kira-kira ini adalah sikap rendah hati atau sombong ya? Oke, adik-adik tahu jawabannya? Kita lihat sama-sama ya. Jawabannya adalah sombong. Ya, jangan sampai kita terus-menerus lihat kalau diri aja yang hebat, orang lain enggak. Nah, itu sikap anak yang sombong ya. Berikutnya. Mau meminjamkan mainan baru kepada teman. Nah, kira-kira ini sikap anak yang sombong atau rendah hati? Kira-kira anak yang sombong atau rendah hati ya kalau mau meminjamkan mainannya kepada temannya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah rendah hati. Ya, ini adalah sikap anak yang rendah hati, mau meminjamkan mainannya. Berikutnya, senang mengejek atau menghina temannya. Kira-kira ini sikap anak yang sombong atau rendah hati? Yang suka hina-hina dan ejek teman. Ayo, sikap anak yang sombong atau rendah hati? Jawabannya adalah tentu saja ini adalah sikap anak yang sombong, suka menghina dan mengejek teman-teman. Adik-adik, jangan sampai kita suka mengejek dan menghina teman ya, karena itu adalah sikap yang sombong, itu sikap yang tidak baik. Berikutnya, tidak mau disaingi oleh teman. Wow, iri hati. Nah, kira-kira ini sikap anak yang sombong atau rendah hati? Ayo, nggak mau temennya menang. Nah, ini kira-kira sikap sombong atau rendah hati? Kita lihat sama-sama. Jawabannya adalah ini adalah sikap yang sombong. Tidak mau disaingi oleh temennya. Rasa temennya nggak boleh menang. Nah, ini adalah sikap yang sombong.
Nah, adik-adik, pertanyaan berikutnya. Selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nah, kira-kira ini sikap anak yang sombong atau rendah hati? Suka bersyukur. Jadi dia punya apapun, dia bersyukur untuk apa yang dimiliki. Sombong atau rendah hati ya kira-kira? Jawabannya adalah ya, ini adalah sikap anak yang rendah hati. Kalau kamu bersyukur untuk apa yang kamu miliki, kamu gak iri hati. Misalnya rumahnya biasa aja, ya kamu bersyukur. Atau misalnya mainannya biasa aja, kamu juga bersyukur, itu rendah hati. Berikutnya, mau menerima nasihat dari orang lain. Nah, misalnya dari orang tua, kalau dikasih tahu atau dinasehatin mau terima dan mau dengerin. Itu kira-kira sikap anak yang sombong atau sikap anak yang rendah hati ya? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah sikap rendah hati. Ya, adik-adik, kalau kamu tidak mau dengar nasihat orang tua, misalnya orang tua kasih tahu terus kamu memberontak, nah itu sombong. Tapi kalau kamu mau dengerin nasihat dari orang tua atau orang lain, itu adalah anak yang rendah hati. Nah, adik-adik, demikianlah kuis kita atau games kita hari ini. Kamu bisa jawab berapa nomor. Nah, games ini mengingatkan kita untuk menjadi anak yang rendah hati. Jangan sampai kita menjadi anak yang sombong ya. Kita terus belajar jadi anak yang rendah hati. Mau belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke adik-adik semua, terus semangat ya menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mama, makasih ya cerita hari ini. Dari cerita itu, Dodo mau belajar untuk jadi anak yang rendah hati. Dodo sadar, Dodo nggak boleh sombong, menganggap diri Dodo paling baik, paling pintar, paling benar dari orang lain. Bagus. Dodo juga nggak boleh merendahkan orang lain, termasuk itu Didi. Betul. Walaupun Didi dulu pernah mencuri, tapi ya siapa tahu Didi sudah menyesal ya, Ma, dan minta ampun sama Tuhan. Ya, bagus-bagus sekali, Dok. Kamu mau belajar jadi anak yang rendah hati ya? Ya, Dodo mau. Ya, Kayak pemungut cukai. bagus. Adik-adik di rumah juga bisa aja belajar jadi anak yang rendah hati ya. Jangan sombong ya. Dodo Iya. juga. Jangan sampai kayak orang Farisi. Iya, Merasa lebih benar dan lebih baik dari orang lain. nggak boleh itu. Iya, jangan menghina orang lain juga ya. Iya, betul. Oke. Do, itu kayaknya ada yang datang. Iya ya. Kayaknya Didi udah datang deh, Ma. Dodo, aku udah datang. Ah, bener tuh, Ma, si Didi. Oh ya udah, kamu sono buka pintu. Udah, Selamat belajar ya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Dodo Iya. mau kerja kelompok sama Didi dulu ya. Oke. Dede, ayo masuk.